saya Dwi Ana Prisilawati dengan NIM M27190094. Di sini saya akan membuat video presentasi dengan materi asuransi. Asuransi merupakan program penjaminan yang akan membayar sejumlah manfaat pada tertanggung jika terjadi risiko sakit atau musibah. Adapun menurut Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD pasal 246, asuransi adalah sebuah perjanjian di mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk penggantian dari kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan mungkin diderita tertanggung karena suatu peristiwa yang tidak tentu atau tiba-tiba. Berikut ini saya akan memperkenalkan jenis-jenis asuransi yang umum di Indonesia. Yang pertama adalah asuransi kesehatan. Ini adalah asuransi yang setidaknya harus dimiliki oleh setiap orang. Hal ini karena perawatan kesehatan bisa dibutuhkan kapan saja, terutama untuk perawatan rutin seperti gigi. Jika tempat Anda bekerja tidak menyediakan asuransi kesehatan, maka Anda harus membelinya sendiri. Tidak semua asuransi kesehatan berharga mahal, dan langkah ini merupakan cara untuk melindungi keuangan Anda jika sewaktu-waktu harus membayar biaya perawatan. Asuransi kesehatan juga dilengkapi dengan manfaat kecelakaan dan kematian. Asuransi jenis ini berfungsi untuk memberikan jaminan pada tertanggung dari kerugian, serta kehilangan aset berharga atau tanggung hukum pada pihak ketiga. Yang kedua adalah asuransi pendidikan. Menurut laporan Badan Pusat Statistik atau BPS, pengajuan asuransi pendidikan di Indonesia makin meningkat setiap tahunnya, yaitu sekitar 10% sampai 20% per tahunnya. Sebenarnya, asuransi pendidikan ini merupakan jenis investasi dengan manfaat pertanggungan kesehatan, karena ini bukan tabungan. Jadi, nilai investasi dari uang yang Anda tanamkan tergantung pada keuntungan yang diperoleh perusahaan. Jadi, para orang tua harus membaca baik-baik semua informasi polis yang disediakan oleh pihak asuransi. Ketiga adalah jaminan sosial. Setiap orang, terutama para pekerja, pasti memiliki jaminan sosial ini. Tujuan dari asuransi ini adalah untuk menyokong hari tua, sehingga seseorang tidak perlu khawatir saat masa pensiun tiba. Sifat dari asuransi ini adalah wajib. Cara pembayaran preminya pun dengan memotong 5,7% dari gaji. Yang keempat adalah asuransi kendaraan. Asuransi jenis ini memikat banyak peminat, terutama setelah terjadi kerusuhan tahun 1998, di mana saat itu banyak kendaraan dirusak para perusuh. Lalu, sempat marak juga gangguan keamanan seperti begal dan curan motor, yang menjadikan banyak orang menyadari pentingnya asuransi kendaraan. Kelima, asuransi properti dan pemilikan rumah. Berbeda dengan asuransi umum. Perlindungan yang diberikan oleh asuransi properti dan kepemilikan rumah lebih ditujukan pada properti milik pribadi. Salah satu properti yang dilindungi oleh asuransi ini adalah tanah. Asuransi ini penting untuk dimiliki sebagai langkah antisipasi jikalau rumah atau properti mengalami kerusakan secara tidak terduga. Yang keenam adalah asuransi perjalanan. Berbeda dengan asuransi lain yang kontraknya bisa tahunan, asuransi perjalanan memiliki durasi singkat, yaitu hanya selama jika Anda berada dalam masa perjalanan. Asuransi perjalanan ini memberikan jaminan jika terjadi kecelakaan dan kesehatan di tempat Anda berkunjung, serta memberikan jaminan untuk kehilangan dan kerusakan barang bawaan di bagasi pesawat. Asuransi perjalanan penting untuk dimiliki, mengingat Anda jauh dari tempat domisili. Yang ketujuh adalah asuransi jiwa. Penggunaan asuransi jiwa ini untuk memberikan jaminan pada tertanggung atas kematiannya. Perlu diketahui bahwa cara pembayaran jaminan untuk asuransi jiwa ini tidak harus menunggu tertanggung meninggal, melainkan juga bisa diambil sewaktu-waktu saat tertanggung masih hidup.
Asuransi ini sangat penting, terutama jika Anda memiliki keluarga atau ahli waris. Asuransi jiwa adalah sebuah layanan asuransi yang digunakan sebagai untuk perlindungan terhadap timbulnya kerugian finansial atau hilangnya pendapatan seseorang atau keluarga akibat adanya kematian anggota keluarga tertanggung yang biasanya menjadi sumber nafkah bagi keluarga tersebut. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk antisipasi bagi keluarga yang ditinggalkan, di mana mereka membutuhkan dukungan finansial akibat adanya kematian tersebut yang tentu saja bisa mengakibatkan keluarga menjadi kehilangan pendapatan atau mengalami kesulitan ekonomi selama bertahun-tahun ke depan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka akan sangat bijak bila sejak awal Anda menggunakan asuransi ini. Hal ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan keuangan keluarga, pendidikan anak-anak, kesehatan, dan kelayakan hidup anggota keluarga yang ditinggalkan. Memiliki asuransi jiwa merupakan sebuah pilihan yang cerdas, di mana Anda bisa mendapatkan banyak manfaat dari hal tersebut. Berikut beberapa dari manfaat asuransi jiwa. Yang pertama adalah menenteramkan pikiran. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa kehilangan akibat kematian tidak hanya akan meninggalkan duka saja bagi keluarga yang ditinggalkan, namun hal tersebut juga bisa membawa dampak yang sangat buruk di dalam keuangan keluarga tersebut akibat hilangnya penghasilan. Risiko ini tentu bisa dihindari dengan membeli polis asuransi, di mana kehidupan keluarga masih bisa tetap berjalan dan keuangan pasca menghadapi kematian anggota keluarga masih dalam kondisi yang aman. Yang kedua adalah menjamin pendidikan anak. Hal ini akan sangat membantu jika ternyata Anda telah memiliki tanggungan atau anak yang masih menempuh pendidikan, terutama mereka yang dalam usia kanak-kanak, di mana jalur tempuh pendidikan yang harus mereka jalani masih sangat jauh dan membutuhkan banyak biaya untuk melanjutkannya. Maka asuransi jenis ini sangat tepat untuk mengantisipasi biaya pendidikan anak di masa depan. Yang ketiga adalah menabung. Asuransi juga bisa Anda gunakan sebagai bentuk tabungan dan antisipasi bagi hal buruk yang bisa saja datang sewaktu-waktu menimpa diri Anda dan keluarga. Bisa dikatakan bahwa yang paling membutuhkan asuransi jiwa adalah mereka yang memiliki tanggungan di dalam hidupnya. Yang dimaksud dengan tanggungan di dalam hal ini adalah mereka yang menjadi tanggung jawab Anda dan pada dasarnya tidak memiliki sejumlah penghasilan di dalam hidup mereka, sehingga Anda bertindak sebagai pencari nafkah atau tulang punggung di tengah-tengah mereka. Ini bisa mengacu pada anak-anak Anda, orang tua maupun saudara dan kerabat lainnya yang menggantungkan hidupnya kepada Anda. Premi dan klaim asuransi jiwa. Hal ini menjadi sangat penting mengingat asuransi adalah komponen pengeluaran yang akan ada dalam keuangan Anda selama jangka waktu yang panjang atau bahkan bisa seumur hidup Anda. Jadi akan sangat penting untuk memperhitungkannya sejak awal. Pada dasarnya, premi yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi akan dipungut secara bulanan, triwulan, atau bahkan tahunan, tergantung pada kebijakan perusahaan asuransi dan kontrak yang Anda sepakati dengan mereka. Ada beberapa hal yang akan mempengaruhi besar premi yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi, di mana hal tersebut pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama, usia. Di dalam asuransi, semakin tua usia tertanggung, maka akan semakin tinggi premi yang akan dikenakan oleh perusahaan asuransi. Hal ini mengingat tingginya resiko yang akan ditanggung oleh mereka tentunya. 2. Riwayat medis. Pada saat Anda mengajukan permohonan asuransi, maka perusahaan asuransi akan meminta riwayat medis Anda sebagai persyaratan di dalam pengajuan yang Anda lakukan. Hal ini bertujuan untuk menghitung besarnya risiko yang akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. 3. Hobi dan kebiasaan. Perusahaan asuransi juga akan menerapkan premi yang lebih tinggi bagi orang-orang yang memiliki hobi atau profesi yang berbahaya seperti skydiving atau scuba diving, di mana mereka menganggap
Hal tersebut memiliki risiko yang tinggi terhadap keselamatan pemegang polis. Bahkan seorang perokok biasanya akan dikenakan tarif premi 2 kali lipat lebih tinggi dari mereka yang bukan perokok. Pada saat mengambil polis asuransi jiwa, maka anggota keluarga yang ditinggalkan harus mengisi klaim resmi asuransi. Selain itu, akan dibutuhkan beberapa dokumen pendukung seperti sertifikat kematian atau bukti kematian yang menunjukkan tanggal, lokasi, dan penyebab kematian tersebut. Dan polis asli asuransi juga sering menjadi hal wajib yang harus dibawa pada saat klaim. Klaim ini akan diselesaikan dalam waktu langsung pembayaran kepada orang yang namanya tercantum di dalam kontrak kebijakan dan bertindak sebagai penerima. Namun dalam beberapa kasus, klaim bisa saja ditolak oleh perusahaan asuransi jika ternyata dalam ada kejanggalan atau indikasi penipuan dalam kematian yang terjadi. Di sini saya akan memberikan contoh tentang asuransi jiwa. Salah satunya adalah Jiwasraya yang saat ini sedang dalam kasus hukum. Kasus Jiwasraya, bukti besar OJK abai lindungi nasabah asuransi. Kasus gagal bayar yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya, Persero, hingga kini masih belum juga menemui titik terang. Pengamat pasar modal Budi Fransidi menilai kasus ini merupakan bentuk dari manajemen yang buruk atau mismanagement. Budi mengatakan bahwa kasus ini tentu menjadi nestapa bagi para konsumen yang berinvestasi di perusahaan asuransi plat merah tersebut, para pemegang polis dan pembeli produk lainnya yang jadi korban sebenarnya, katanya. Kasus ini turut dinilainya menjadi salah satu imbas dari kesalahan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang tak menjalankan tugasnya dengan baik. Sebab banyak investasi dari Jiwasraya yang masuk dan diperdagangkan ke saham dan reksadana yang notabene adalah ranah pengawasan OJK. Ya, pengawasan OJK juga tidak berjalan, ujarnya. Freddy pun menganjurkan agar pemerintah perlu belajar dari kasus ini agar tidak terulang pada BUMN lainnya di masa mendatang. Pengawasan harus lebih ketat, penegakan aturan-aturan corporate governance dan sanksi yang tegas untuk para pengelola dana institusi dan dana publik terutama BUMN, tambahnya. Sementara ekonom senior Faisal Basri mengatakan negara telah abai dalam kasus gagal bayar asuransi Jiwasraya. Kasus ini pun seharusnya tidak terjadi apabila ada lembaga penjamin polis. Padahal dia mengatakan pembentukan lembaga penjamin polis pun sudah diamanatkan oleh UU Asuransi. Faisal menilai selama ini negara terlalu memandang sebelah mata resiko produk polis asuransi. Waktu merebak Jiwasraya, saya sampaikan concern. Waktu itu ada yang bicara kewajiban negara yang abai UU tentang polis. Kemenku juga cuek, abai karena memandang polis asuransi kecil, kata Faisal di Jakarta. Hal itu merujuk pada UU Asuransi yang ditandatangani oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2013, 3 hari sebelum jabatannya selesai. Dalam undang-undang itu dijelaskan, lembaga penjamin polis. Maka saya konsen ke UU yang ditandatangani Pak SBY 3 hari sebelum selesai menjabat. Harusnya itu sejak 2017 udah ada ini lembaga penjamin polis, kata Faisal. Padahal lembaga penjamin polis itu merupakan amanah UU Asuransi nomor 40 tahun 2014 dalam pasal 53 ayat 4, lembaga penjamin polis harus dibentuk 3 tahun setelah undang-undang diteken. Namun faktanya sampai sekarang pun pemerintah tidak ada rencana membentuk lembaga tersebut. Kerugian negara atas kasus Jiwasraya ini mencapai 16,81 triliun. Sekian video presentasi dari saya. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester pada mata kuliah Hukum Bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.